teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi cerita untuk kalian semua. Ayo duduk manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Sapi-sapi mencari rumput di musim kemarau. Di suatu hari di bawah pohon yang hampir mengering, terlihat 2 ekor sapi sedang mengalami kelaparan. Mereka belum merasa kenyang memakan rumput-rumput yang ada di sekitar hutan, di mana hutan mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Oh, sampai kapan ya musim kemarau ini berakhir? Sudah berbulan-bulan perutku tidak pernah merasa kenyang. Betul sekali apa yang kau bilang tadi. Badanku jadi lemas. Kemana lagi kita mencari rumput-rumput segar itu ya? Oh, memangnya kau masih mampu mengelilingi hutan ini dengan tubuh kita yang lemah? Yang ada kau dan aku bisa menjadi santapan si harimau, singa, dan binatang buas lainnya. Kau masih takut saja dengan mereka. Aku juga yakin kalau mereka merasakan apa yang kita alami saat ini. Tubuh mereka juga pasti lemas karena kesulitan menemukan air untuk diminum. Saat kedua sapi itu sedang asik berbicara, datanglah seekor induk ayam yang sedang mencari anak-anaknya. Anak-anakku, di mana kalian? Apa kalian baik-baik saja? Ayo pulanglah, hari akan gelap. Beginilah nasibku menjadi seorang ibu tanpa ada sosok suami. Energiku cukup terkuras hanya untuk menjaga anak-anakku yang bandel ini. Bisakah kau mengecilkan sedikit suaramu itu? Suaramu membuatku semakin lapar dan haus. Aku berharap hujan turun membasahi hutan ini, tapi yang datang malah kau ayam. Sapi, maafkan suaraku yang telah mengganggu kalian ya. Aku tak bermaksud membuat kalian marah. Aku hanya mencari anak-anakku yang belum pulang sampai saat ini. Memangnya kemana anak-anakmu? Mereka bilang mereka ingin mencari sumber air di hutan ini. Lalu kemana ayah dari anak-anakmu? Apa dia tidak menjaganya? Kau jangan mulai meledekku sapi. Kau kan sudah tahu jika aku tidak berhubungan lagi dengan ayah dari anak-anakku. Aku kan hanya bertanya. Kau ini, pertanyaanmu membuatku tersinggung. Lebih baik aku mencari anak-anakku. Perut kedua sapi itu pun mulai berbunyi akibat kelaparan dan kosong. Kedua sapi yang lemas ini akhirnya memilih jalan untuk mencari rumput dan sumber air. Apakah kau mau mati kelaparan di sini tanpa mencari sesuap makanan dan air minum? Tentu saja tidak. Apakah kau mendengar tentang kebun jagung yang ada di seberang sana? Aku tak mendengarkan berita tentang kebun jagung. Yang aku dengar hanya tentang kebun pisang. Bagaimana kalau kita pergi ke kebun jagung di sana? Pasti di sana masih banyak pohon-pohon jagung. Kita bisa memakannya dan kita akan kenyang. Ide yang cukup menarik. Ayo kita ke sana. Saat menuju perjalanan ke kebun jagung, sapi-sapi itu pun menemukan beberapa buah kelapa yang terjatuh dari pohonnya. Sapi-sapi itu ingin sekali meminum air kelapa yang jatuh. Namun mereka tak tahu cara untuk mengupas kelapa yang jatuh itu. Lihat itu, buah kelapanya sangat banyak sekali. Wow, buah kelapa ini sungguh banyak. Kita bisa tidak haus lagi dengan meminum buah kelapa ini. Coba hitung ada berapa buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah kelapa yang jatuh. Tapi bagaimana cara meminum air yang ada di dalam buah kelapa ini? Gigi kita kan tidak kuat untuk mengupas kulitnya. Bagaimana ya?
Bagaimana kalau kita lempar ke pohon itu agar si kelapanya terbelah? Baiklah, akan ku coba. 1, 2, 3. Ternyata lemparan sapi itu hampir saja mengenai harimau yang sedang tidur dan membuat harimau mengaum kencang. Haum! Mendengar suara harimau itu, sapi-sapi langsung lari meninggalkan tempat mereka. Kau mendengar suara itu? Kau melempar buah kelapa itu ke tempat yang salah. Jangan-jangan kau mengenai binatang buas yang sedang tertidur. Aku rasa juga begitu. Lebih baik kita lari sekarang daripada nyawa kita melayang jadi santapannya. Kau membuatku takut dan gemetar. Untung saja binatang buas itu tidak langsung mengejar kita dan menjadikan tubuhmu yang lemah itu santapan baginya. Lagi pula, mana aku tahu jika di situ ada binatang buas yang sedang tidur. Sungguh sayang buah kelapa itu. Coba saja kita bisa membuka buah kelapa itu. Pasti rasa air kelapa itu sungguh sangat segar dan dingin. Kaulah yang membuat khayalanmu itu berantakan. Andai saja kau benar melempar kelapa itu ke pohon, pasti tidak akan seperti ini ceritanya. Sudahlah, berhenti menyalahkanku. Lebih baik kita sekarang tetap kompak dan semangat untuk sampai ke kebun jagung di sana. Apakah kebun jagung itu masih jauh? Tubuhku semakin lemah, apalagi setelah lari dari ancaman binatang buas tadi. Sabarlah, hanya tinggal beberapa puluh meter saja dari sini. Setelah sampai di sana, kau bisa kenyang memakan daun-daun jagung itu. Kalau kau beruntung, kau bisa mendapatkan buah jagungnya juga. Tiba-tiba muncullah seekor burung menghampiri kedua sapi itu dan ingin ikut ke kebun jagung yang mereka bicarakan. Hai sapi-sapi baik hati, aku dengar kalian ingin ke kebun jagung yang ada di sana ya. Sebenarnya aku tadi mendengar pembicaraan kalian. Bolehkah aku ikut dengan kalian? Kau masih sama saja seperti yang dulu, masih suka menguping saat hewan lain berbicara. Kau mau ikut dengan kami? Ya, aku ingin ikut dengan kalian. Jagung adalah makanan favoritku selama ini. Aku sangat menyukai jagung karena buah jagung itu sangat lezat. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Kalian memang sapi-sapi yang sangat baik hati. Sudah mau memperbolehkan aku ikut ke kebun jagung. Tapi kenapa? Kalian juga tahu kan, kalau musim kemarau ini sangat panjang. Makanan dan minuman juga sulit hewan-hewan temukan di dalam hutan. Sepertinya sayapku sudah tidak kuat untuk terbang. Bolehkan aku naik di tubuhmu, sapi? Tentu saja boleh. Kau sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Ayolah, kau naik saja ke tubuhku. Kedua sapi dan burung itu pun akhirnya berjalan menuju ke kebun jagung. Setibanya di kebun jagung, kedua sapi dan burung itu mendapatkan daun-daun dan buah jagung dari pemilik kebun yang sedang memanen buah jagungnya itu. Akhirnya kita sampai juga ke kebun jagung ini. Asik, kita akan bisa makan sepuasnya di sini. Belum tentu, pasti ada pemilik kebun jagung ini di sekitar sini. Oh hai sapi dan burung, kalian pasti lapar kan? Kemarilah, kalian bisa memakan daun-daun dan buah jagung ini. Kebetulan panen jagungku kali ini sangat banyak buahnya. Aku tahu, kalau musim kemarau ini membuat tubuh kalian lemah dan kelaparan kan? Benarkah kami boleh memakan daun-daun dan buah jagungmu ini? Kami tidak bermimpi kan? Kau serius ingin memberikan hasil panenmu kepada kami? Aku sangat bahagia. Aku bisa memakan buah jagung favoritku. Kau sungguh baik. Kalian juga bisa meminum air yang ada di sebelah sana. Minumlah dengan sepuasnya.
Bagaimana kau bisa mendapatkan air segitu banyak, sedangkan ini musim kemarau panjang? Aku menggunakan teknologi canggih untuk mengambil air yang ada di dalam bawah tanah ini. Lebih baik kalian makan dan minum saja terlebih dahulu. Setelah itu baru kita cerita-cerita banyak hal. Kedua sapi dan burung itu pun akhirnya bisa memakan daun-daun dan buah jagung milik petani. Kebaikan si sapi yang menolong burung untuk ikut ke kebun jagung dengan naik ke tubuhnya membuahkan kebaikan lainnya, yaitu kebaikan si petani jagung kepada mereka. Oke adik-adik, pesan moral yang bisa kita ambil adalah selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun, karena satu kebaikan akan membuahkan kebaikan yang lainnya. Sampai jumpa di kisah dongeng berikutnya. Bye-bye Mikit.